Syaratnya jadi orang alim itu dua, punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim, mau ngorek ya meriang muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansori, sehingga beliau ngendikan duqiqtu baina hajaroini. Saya ini ditempa dua batu, cara Jawa digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah, yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau mulang ya meriang, mergo di murid alim alamah jenis Ibnu Hajar Al-Haytami. Dadi aku sampai ngaji ya persiapan, sampai mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansori? Mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun, aku mau gak ada anak Gus Najib itu Gus Najib, saya juga izin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai itu udah anak alim di murid alim. Izin gak jadi kiai ras sukses juga tak perlu. Makanya saya ketika kecelok alim itu senangnya bukan main beliau, karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khataman Fathul Wahab terus bakas bako ini, ini roh Kiai Jazuli tersiksa ini gimana? Ini gimana ini sini? Kalau ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik, setidaknya ngomongnya lah. Kalau tidak ilmunya ya ngomongnya. Terus Anda terwakili oleh orang yang nggak jelas. Nggak, saya gojlok ini tidak dosa, karena kalau betul saya ini dosa karena ngerasani orang, berarti jadi kafaroh dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman. Aman, jadi nanti. Jadi kalau jatah hasanah saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Masih surplus banyak. Ya masih surplus, masih banyak. Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal Quran, sudah gak terhitung itu sudah. Itu untuk kamu tak saati satu huruf cukup nanti kalau nanti nuntut di akhirat itu tak kasih satu huruf itu cukup. Jadi ya gak apa-apa, nanti silahkan nuntut nanti di apa akhirat. Tapi kamu lebih saya tuntut. Kamu itu siapa kok nyuruh saya di sini itu? Dosanya lebih besar lagi itu. Saya teruskan ya, saya cerita yang serius. Syarat jadi orang alim itu punya guru alim, punya murid alim. Karena sebagian dari ilmu itu bukan ditempa guru tapi ditempa murid. Imam Fathul Bari, Shahibu Fathul Bari, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin, atau innaka dulu ya gak apa-apa, dibalik-balik gak apa-apa karena semua kitab kadang riwayat bil makna. Innaka ala ilmin allamaka wah ma'lam a'lam wa inni ala ilmin allamanillah ma'lam ta'lam. Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari Allah saya tidak tahu, saya punya ilmu yang diajari Allah kamu tidak tahu, maka innaka lan tastati'a ma yasabra, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa ngotot, tidak, saya harus belajar sama Anda. Oke, silahkan belajar tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya, fala tas'alni, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik nanti jangan tanya, itu dosa. Dengarkan aja. Ya dengarkan saja. Nah, tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa, meskipun mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul langit protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru, kitab fikih enggak. Ini bukti adallud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Sur'atu ghiratihi fillah atau sur'atu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca ghirah. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab, saya terpaksa baca 2 kali. Siji ben ketok alime, nomor loro nak kowe ra iso tak warai nak maca. Karena dalam qiraah asab ya mesti gitu, kalau enggak doikin jadikin. Karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqqat, maka enggak perlu kena harokat munasabah. Jadi saro yasiru sairon, tidak perlu siron. Faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena master aslu mustaqqat, jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah.
Tapi orang Arab tetap bilang diqul maisha. Apa? Tetap bilang diqul maisha. Tapi qiraah kita fala takufi doiqin, bukan pakai apa? Dikin. Ya, makanya kemungkinannya dua. Saya baca 2 kali ben ketok alime. Karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor 2 anak kue ra iso tak warai kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaidun kata, wayah sabu zaidun kata. Karena dalam qiraat sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraat kita baca yahsabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayahsabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca yahsibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuhikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatu madhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatu madhin, bukan sifatu dhammin. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria Ansari. Ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fathul Haq, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongannya sampean milih sing tasawuf. Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini gak suka kalau ada murid tanya. Mboten ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul azmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir mengalahkan Musa, itu enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa tidak sabarnya beliau ketika untuhikat hurumatullah. Dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bingkai itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria al-Ansori nggak bisa tanpa bakas gurunya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nanti saya bakas muridnya. Lah yang mulai bakas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim alama. Masalahnya nanti pasti di muridnya. Saya Zakaria al-Ansori aman karena punya murid Ibnu Hajar al-Hitami. Ibnu Hajar al-Hitami aman karena punya murid Zainuddin al-Mali Bari yang ngarang mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya, tapi pada siapa? Murid.